Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku Aca di sini. Selamat datang di podcast The Berisik. DEB relax tetap asik. Nah, di sini seperti yang aku mention tadi, namaku Aca yang akan menemani teman-teman di sini di episode kali ini. Nah, dengan tema yang super menarik nih, apalagi buat yang ingin berani speak up di kampus maupun di luar kampus. Hari ini kita punya topik speak up. Rahasia sukses mahasiswa berprestasi di public speaking. Dan yang lebih seru lagi, kita kedatangan Zila, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang punya banyak pengalaman di bidang public speaking dan udah sering ikut kompetisi. Hai Zila, apa kabarnya? Halo Aca, halo teman-teman semua. Alhamdulillah kabarku hari ini luar biasa, senang sekali dan alhamdulillahnya baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin Zila bisa perkenalkan sama teman-teman sekalian di sini dari nama, jurusan, terus juga kegiatannya saat ini seperti apa? Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Fazila Ganira Virgin. Kalau di sini aku lebih dikenal sebagai Zila, atau kalau teman-teman kampus panggilnya aku Rere. Sama aja sih sebenarnya. Ya, aku merupakan mahasiswi dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan tahun 2023. Kegiatanku akhir-akhir ini tidak lain tidak bukan ya, aku masih banyak kegiatan menjadi pembawa acara, MC, moderator di berbagai event, dan juga sering mengikuti lomba-lomba juga. Terus akhir ini juga masih mengikuti di berbagai event, baik itu di organisasi atau di UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Keren banget ya, berarti cocok banget nih narasumber kita sama tema yang bakal kita usung hari ini. Nah, teman-teman pasti tahu ya, di dunia sekarang ini kemampuan public speaking itu jadi salah satu hal yang penting bagi karir, terus juga untuk keseharian kita, terus akademik kita. Nah, Zila sendiri kan tadi sempat mention masalah MC ya, dan Zila sendiri udah banyak terjun di public speaking. Nah, boleh cerita sedikit gak nih, gimana awalnya Zila itu tertarik di bidang ini? Oke, awalnya tertarik itu mungkin aku emang dari kecil sudah terbiasa untuk tampil di publik atau di banyak orang melihat aku gitu. Jadi memang dari kecil aku sudah terbiasa dengan hal itu, hingga sampai sekarang aku sedikit lebih percaya diri untuk tampil di banyak orang, dan juga ya terbiasa dari kecil. Semakin banyak kegiatan, terus semakin kesini makin terbiasa, dan sampai akhirnya aku di titik bahwasanya ternyata banyak sekali manfaatnya ketika aku bisa memanfaatkan mungkin ini soft skill aku ya di bidang public speaking ini. Dan ya banyak sekali manfaatnya, baik itu di kelas, di kuliah maupun di luar kelas ya. Baik itu di organisasi maupun ketika aku terjun di masyarakat gitu. Oke, berarti dari kebiasaan ya selama Betul. ini. Itu berarti dari kecil tuh emang pernah disuruh tampil kemana kah atau gimana? Oke. Mungkin dari kecil ketika aku masih PAUD, itu aku sudah diikuti oleh orang tua aku, suruh ikut-ikut lomba. Lomba menyanyi, menari, maupun lomba-lomba pidato yang itu masih levelnya mungkin dari kecamatan gitu, terus nanti beranjak lagi ke kabupaten, terus ke provinsi, juga nasional juga pernah. Jadi memang aku disuruh untuk terbiasa terlebih dahulu untuk tampil di banyak orang, hingga sampai saat ini juga aku mungkin lebih percaya diri untuk bertemu dengan banyak orang gitu. Oke, berarti Zila setuju nggak ada statement yang bilang kalau misalkan public speaking itu bisa diasah dengan instan gitu, setuju nggak? Setuju banget, setuju banget bahwasanya itu lebih ke pribadi masing-masing sih. Kalau memang kita mempunyai keinginan dan kita peduli dengan hal itu, dan ada etos semangatnya, maupun instan maupun kita memang dari kecil, itu semua bisa terjadi gitu. Jadi tidak melulu tentang kemarin aku nggak bisa terus aku takut, enggak. Bahwa kalau misalnya sekarang mau atau mempunyai keinginan lebih untuk belajar, pasti bisa gitu. Berarti yang penting niatnya dulu ya. Betul banget. Oke, by the way teman-teman, dari cerita tadi yang sangat luar biasa ya, aku mau ngasih fun fact nih, sekaligus ucapan selamat yang besar untuk Zila. Jadi ternyata nih teman-teman, Zila ini baru saja menjadi MC di Pionir Gadjah Mada 2024. Terus gak cuman itu doang, jadi dia berhasil terpilih sebagai Duta Kesejahteraan Vokasi di tahun ini. Wah, keren banget. Terima kasih. Selamat loh Zila atas semua pencapaiannya. Wah, luar biasa banget sih.
mendapat kesempatan yang luar biasa, amanah dan juga tanggung jawab yang besar. Apalagi kemarin saat Pionir Gajah Mada menjadi salah satu orang pertama yang menyambut Gajah Mada Muda dari kurang lebih 10.000 lebih, hampir 11.000, dan dikenal oleh banyak orang. Itu momentum yang tahun ini tidak bakal aku lupain. Mungkin bisa juga menjadi cerita-cerita besok, bahkan ketika aku sudah tua mungkin ya, menjadi cerita yang sangat luar biasa. Dan baru saja kemarin juga menjadi salah satu pemenang dari Duta Kesejahteraan Vokasi, juga itu menjadi pembelajaran juga buat aku, dan juga mengetahui bagaimana kesehatan mental menjadi mahasiswa dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa. Pasti juga untuk mendapatkan semua itu juga ada jerih payahnya nggak sih, Zila? Betul banget. Boleh dong spill nih, suka dukanya apa aja nih selama mencoba ataupun berkegiatan gitu? Oke, kalau berbicara tentang Pionir Gajah Mada, dari aku pribadi bukan suatu yang mudah, tapi bukan juga suatu yang kesulitan yang begitu sulit, enggak. Aku menyadari bahwasannya ketika aku mempunyai keinginan dan aku ingin menjadi salah satu bagian dari event yang besar, itu aku sangat semangat dan luar biasa tentunya. Apalagi saat kemarin diseleksi, mulai dari seleksi, terus berbagai tahap-tahap selanjutnya, itu juga banyak sekali ya dukanya, tapi senangnya juga banyak juga. Mulai dari seleksi kemarin juga dari berkas, penugasan yang banyak sekali. Oh ya, sebagai informasi saja, ketika mau jadi MC atau pembawa acara itu harus tergabung menjadi divisi acara terlebih dahulu. Jadi aku mendaftar menjadi divisi acara, terus melalui tahap-tahap selanjutnya hingga kalau nggak salah 70 besar, baru ada pengumuman bahwasannya bisa mendaftar menjadi pembawa acara, gitu. Jadi bukan pembukaan Pionir Gajah Mada langsung menjadi pembawa acara, tidak, tapi harus langsung ditunjuk, enggak ya? Tidak, harus mengikuti jadi divisi acara dulu, terus kurang lebih 70 besar atau berapa besar ada pendaftaran, terus aku daftar, terus ada lagi seleksinya, beberapa tahap, ada berkas dulu, video dulu, terus ada video, terus berkas, terus ada seleksi offline-nya juga. Ada videonya juga ya? Video juga ada, jadi kita harus role play. Oh, role play juga? Iya, role play juga, terus pokoknya banyak banget lah seleksi-seleksinya. Dan dulu juga sempat bahwasanya, aduh banyak banget ya tahap-tahapnya, tapi aku punya keinginan dan juga harapan yang besar menjadi MC. Terus aku harus semangat lagi, aku harus semangat sampai akhirnya dinobatkan atau diamanahi menjadi MC Pionir Gajah Mada. Itu hal yang sangat luar biasa. Sempat aku nangis terharu, campur aduk lah perasaannya deh gitu. Karena aku juga sendiri kan lihat ya, kalau divisi acara tuh susah tidurnya, kayaknya tidurnya kapan ya? Karena kan subuh terus pulangnya malam lagi, subuh pulang malam gitu. Itu gimana sih cara ngejalaninnya dan juga manajemen waktunya nih? Kemarin itu aku mulai di Pionir Gajah Mada sekitar bulan Maret, gitu. Jadi bulan Maret terus sampai Juli agak Agustus sampai sekarang. Kemarin juga masih di puncak acara Pionir Gajah Mada saat festival karakter baru saja kemarin. Manajemen waktunya mungkin aku lebih ke sadar diri kali ya, bahwasanya aku masih punya tanggung jawab yang besar sebagai mahasiswa. Di sisi lain aku mengambil tanggung jawab yang lain sebagai divisi acara Pionir Gajah Mada. Itu menjadi suatu hal yang mungkin agak susah untuk dibayangkan, tapi ketika aku mengeksekusinya ternyata tidak begitu sulit gitu. Jadi aku harus sadar dulu bahwasanya aku mempunyai tanggung jawab menjadi mahasiswa dan juga tanggung jawab lain menjadi MC atau divisi acara gitu. Jadi harus menyeimbangkan hal itu. Dan kalau kita balik lagi, itu kalau nggak salah kemarin juga sempat puasa, terus sempat liburanku kepakai untuk mengonsep, brainstorming. Itu luar biasa sekali. Dan alhamdulillahnya lingkungan yang ada di Pionir Gajah Mada itu sangat mendukung. Itu sih yang membuat aku bahwasanya ternyata aku diterima oleh
lingkungan yang sangat baik, dan juga teman-teman banyak sekali yang mendukungku ketika aku sedang sedih Down atau gitu ya? sedang down atau apa ya, nggak ada semangatnya gitu. Dan teman-teman divisi acara lain atau panitia lain memberi semangat lagi untuk aku, ayo kita semangat lagi, tinggal beberapa hari lagi kita selesai gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk capek karena lingkungan aku membawaku akan lebih baik gitu. Oke, keren banget sih, sangat menginspirasi nih teman-teman, karena kan juga pionir itu kelihatannya capek banget ya, dari apalagi kalau MC kan panas-panas nih ya. Betul. Kalau pas lagi pada main terus kalian harus tetap Betul. stay di tempat gitu, itu kan pasti capek banget ya. Nah, balik lagi mungkin dari public speakingnya nih ya. Kalau misalkan menurut Zila, setelah pengalaman Zila mungkin dari kecil sampai sekarang gitu, dengan banyak pengalaman MC dan lain sebagainya, menurut Zila public speaking itu penting dan sangat berpengaruh gak sama kehidupan Zila setelahnya gitu? Sangat penting dan sangat berpengaruh ya, karena dilihat banyak sekali manfaatnya. Misalnya nih, kita nggak jauh-jauh dengan presentasi kelas di kelas. Wah, itu sangat berpengaruh. Kayak misalnya ketika mengawali pembicaraan waktu presentasi, mungkin banyak sekali teman-teman yang malu atau takut dengan dosennya, gitu ya. Tapi aku sadar bahwasanya, oh, aku kemarin sudah terbiasa untuk hal ini, dan ini sangat bermanfaat ketika aku menunjukkan soft skillku saat di kelas maupun di luar kelas gitu. Jadi ketika di kelas aku akan lebih percaya diri dan tidak takut atas semua pertanyaan yang ada ketika teman-teman mengajukan pertanyaan maupun dosen ya, atau segala kritikannya dari dosen atau gimana, aku mungkin lebih legowo atau lebih siap untuk mendapatkan pertanyaan itu gitu. Jadi aku semakin terbiasa dengan hal itu. Terus ketika di luar kampus pun aku menyadari bahwasannya ketika kita bertemu dengan orang baru, gitu, mungkin banyak sekali orang yang masih sungkan atau nervous gitu. Aku terbiasa dengan hal itu, dan alhamdulillahnya langsung berbaur gitu. Jadi tidak ada lagi kayak aku deg-degan, kaku gitu. Iya, kaku nggak ada. Deg-degan tuh masih ada, sampai sekarang pun masih ada, tidak bisa dipungkiri juga kan kalau itu. Tapi kalau untuk kaku atau apapun, aku masih, alhamdulillahnya masih sudah terbiasa gitu. Maupun di luar kampus atau kita terjun di masyarakat gitu. Kan kalau kita selesai di kuliah, mau nggak mau kan nanti juga akan terjun ke masyarakat. Jadi setelah aku belajar tentang public speaking, nantinya juga di kehidupanku selanjutnya, ketika aku selesai di kampus juga sadar bahwasannya ini hal yang sangat penting, dan ya tidak bisa kita hindari tentang hal itu. Apalagi ketika aku terjun di masyarakat, bertemu dengan seorang public figure atau bertemu dengan instansi atau politikus atau yang lain sebagainya, aku akan lebih percaya diri gitu. Aku akan memperkenalkan siapa namaku, terus aku dari mana, terus aku mempunyai ketertarikan di bidang ini gitu. Jadi aku tidak ada rasa gugup lagi untuk hal itu. Jadi semakin terbiasa ya berarti ya. Iya, tapi kalau Zila sendiri nih kan juga pasti tahu ya, kalau misalkan banyak masyarakat tuh yang bingung nih gimana caranya biar gak gugup nih, karena kan masalah dari public speaking tuh lebih ke gugupnya ya, kayak tiba-tiba tremor atau kayak pas waktu mau ngomong di depan jadi lupa gitu apa yang mau diomongin. Nah, itu kan hal yang paling wajar biasa masyarakat itu rasakan. Kalau misalnya Zila sendiri dulu pernah ngerasain itu, dan pernah ngerasain itu atau enggak? Jujur kalau dari aku pribadi pernah di fase itu. Pernah banget di fase dimana aku gugup, dimana aku mungkin jantungnya berdebar-debar, ingin ke belakang terus gitu, ingin ke belakang terus, deg-degan, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang aku rasakan. Tapi seiring berjalannya waktu juga aku berlatih gitu, aku berlatih sendiri, berlatih di rumah. Dan fun fact-nya, ketika aku jalan ke venue atau jalan ke tempat aku akan public speaking lainnya, aku terbiasa untuk berbicara sendiri di motor. Oh iya, podcast sendiri ya, di motor tuh podcast sendiri. Betul, jadi ketika misalnya, oh nanti pertanyaannya seperti ini, oh nanti aku akan membicarakan hal ini, aku berlatih dulu di depan motor. Kan mungkin di luar sana nggak peduli dengan kita di jalan kan, apalagi berisik di jalan juga, jadi kita fokus terhadap diri kita sendiri gitu. Bener banget. Atau
Hal lain yang biasa aku lakuin mungkin aku terbiasa untuk berbicara sendiri di depan cermin. Depan cermin. Oke. Jadi kan secara nggak langsung kita juga melihat kondisi kita di depan cermin itu. Oh ternyata aku harus seperti ini, gerakan tubuhku harus seperti ini, harus maju, harus mundur, atau tangannya harus seperti ini, atau harus gini gitu. Jadi aku terbiasa untuk melihat diri sendiri. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu untuk dilihat di banyak orang gitu. Mungkin selain itu aku banyak belajar berbicara gitu, baik itu ngobrol dengan teman. Oh itu bisa ya berarti? Bisa banget. Jadi ketika aku minta bantuannya, mungkin kita, halo aku minta bantuannya, kita ngobrol yuk karena besok aku akan ada ini gitu. Dan fun fact-nya kemarin saat final Duta Kesejahteraan Vokasi, karena kan aku belum tahu banyak tentang kesehatan mental ya. Jadi aku punya kenalan tentang anak psikologi UGM juga. Jadi aku minta reviewnya gitu. Ketika aku berbicara ini bener apa enggak ya gitu. Jadi aku takut salah ya mungkin karena aku tidak berada di bidang itu. Jadi aku meminta bantuan ke temanku. Gimana ya kalau misalnya masalahnya ini gitu-gitu. Jadi aku konseling gitu, minta profit juga dari teman-temanku yang mungkin berpengalaman di bidang itu gitu biar sih. biar dibantuin buat kayak review juga gitu kan Betul, ya. betul. Jadi kita merasa, oh berarti aku harus menambahi ini. Aku berarti jangan bilang seperti ini gitu. Jadi di review, di profit juga gitu. Berarti nggak wajib atau kayak mau jago tuh bukan berarti kita harus ikut kelas private gitu, nggak apa-apa ya? Enggak banget. Maksudnya, oke kalau misalnya kita ingin kelas private atau sebagainya. Tapi kan itu mungkin kalau dari mahasiswa sendiri yang mungkin finansialnya terbatas gitu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri aja gitu. Atau minta bantuan dari teman lain, teman-temannya yang lain itu juga sangat bisa sekali gitu. Jadi mulai dari pribadi atau misalnya kita belajar di YouTube atau belajar di yang lainnya, itu sangat terbuka sekali. Jadi nggak ada batasannya untuk kita belajar gitu. Oh ya juga ada tuh statement kalau misalkan yang extrovert lebih gampang buat public speaking, tapi kalau buat introvert itu susah. Kalau Zila sendiri introvert atau extrovert nih? Pertanyaan yang Iya. sedikit sulit ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat aku sangat extrovert gitu, tapi kalau kita kembali lagi ke aku, ada sisi introvertnya gitu. Jadi nggak pure extrovert banget Nggak, gitu ya? nggak. Jadi Jadi- orang introvert tetap bisa kan ya kalau buat Tetap public bisa, speaking? bisa banget. Ya kembali lagi ke diri kita, kalau kita mempunyai keinginan yang lebih untuk belajar, pasti bisa untuk kita lakuin gitu. Jadi kalau misalnya aku kadang-kadang extrovert, kadang-kadang juga introvert gitu. Jadi terbuka banget buat teman-teman yang takut atau introvert, anti banget tentang sosial, itu juga bisa banget untuk memulai tentang public speakingnya, untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Bisa banget, kecuali ya kita tidak mau gitu. Kalau kita mempunyai keinginan dan kita mau untuk melakukan hal itu dan kita mau untuk belajar, pastinya bisa banget teman-teman lakuin Nah, gitu. teman-teman dengerin tuh ya, ternyata bisa banget nih kalau misalkan teman-teman juga nggak wajib untuk les private kayak gitu, nggak perlu juga dah. Tips-tips yang tadi disebutin Zila ini bisa banget dilakuin teman-teman, mau sama teman-teman yang dekat ataupun kayak di kaca tadi, di motor juga bisa ya itu. Jadi dimanapun nggak ada alasan kalau misalkan aku nggak ada finansial, aku nggak bisa sejago itu. Sebenarnya bisa aja latihan sama diri sendiri, yang penting niatnya. Betul gitu. banget. Wah, terima kasih banyak Zila. Tadi inspirasinya itu sangat luar biasa. Mungkin bisa dong kasih quotes nih atau kayak kata-kata buat teman-teman nih, gimana caranya biar mereka tuh lebih pede lagi tentang public speaking. Oke. Mungkin catatan dari aku, kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri, percaya diri juga terhadap pertolongan, segala pertolongan, baik itu dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun pertolongan dari energi dari teman-teman, energi dari keluarga yang support kita. Dan juga kita harus percaya tentang teman kita yang sedang berpartner atau yang lainnya, dan kita harus percaya bahwasannya apa yang kita lakuin itu akan baik-baik saja, akan berjalan dengan lancar gitu. Dan pesan dari aku juga itu tentang kemauan dari diri sendiri itu harus tertanam dari kita.
harus mulai dari kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, itu harus kita mati-matian mendapatkannya, gitu. Betul. Jadi dilarang untuk putus asa. Boleh capek, boleh banget, tapi jangan berlama-lama. Kita harus berdiri lagi, bangkit lagi, dan juga kita harus percaya lagi bahwasanya kita bisa melakukannya. Oke, setuju banget nih, keren banget. Makasih Zila karena sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan pesan kesannya juga nih ke teman-teman yang bisa menonton ini. Nah, kayaknya waktunya juga sudah menunjukkan akhir-akhir nih ya. Jadi aku di sini mau bilang makasih banyak buat yang udah nonton, dan juga teman-teman dari yang tadi video ini juga bisa mendengarkan apa aja tips dari Zila ini, juga boleh dipelajari nih. Jadi mulai sekarang jangan takut dan juga harus mulai diri sendiri untuk mencoba dan juga lebih berani ya. Oke, sampai jumpa di podcast The Berisik berikutnya dan tetap semangat semuanya. Dadah.